Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Kita mulai sekarang ya. Oke, mulai dari nomor 1. Ada yang mau disampaikan sebelum mulai? Silakan. Suara saya cukup jelas didengar? Jelas, Pak. Oke, kita mulai ya. Nomor 1, nilai yang tepat untuk menggantikan nilai X adalah ada 1, 5, 5, 8, 16, 18, 54. Oke, ada yang punya ide? Silakan. Hmm? 55. 55. Caranya gimana? Ayo. Ada yang bilang 55? Ayo. Caranya gimana? Tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Tambah 4, ini tambah 3 ya. Ini tambah 2, ini tambah 1. Sip. Ada yang kurang jelas? Ya, betul 55. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas seperti biasa nanti setelah materi selesai pembahasan, terus ada convert, langsung saya share ya video pembahasannya. Oke, bisa lanjut? Lanjut ya. Kalau ada yang kurang jelas langsung di interrupt ya, langsung. Jadi kalau diam aja saya nggak paham. Oke, berikutnya ada X 32, 25, 29, 22, 26. Ini Y ya. Gimana polanya? Plus 4 min 7. Ya, plus 4 min 7, plus 4 min 7. Plus 4. Yang ini lengkap-lengkap gitu ya? Iya. Plus 4 min 7. Oh gini, maksudnya satu-satu. Ini min 7, ini plus 4 gitu? Iya. Ini min 7, ini plus 4. Jadi X-nya ke kiri? 28. Jadi kalau ke kanan tambah 4, ini kurang 4 ya? Jadi X-nya 32 dikurang 4, jadi 28. Kalau yang Y-nya? Y-nya 19. 26 di? Gimana? 19 dikurang 7, 26 kurang 7. 26 kurang 7. Jadi 19 ya. Jadi jawabannya yang C. Ya, ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut. Bagian yang nilainya lebih besar dari 0,21 dikali 8/7. Ini 14-nya. Oke. Gimana cara berhitung kayak yang soal seperti ini? Nggak tahu cara seperti gimana. Kalau cara biasanya gimana? Cara biasanya gimana? Ya, tinggal dikali aja. Kali biasa ya. Disederhanain gitu ya. Ini kan di depan, bilangan di depan 0,0, ya. Pertama nolnya bisa diabaikan ya. Jadi yang kayak misalnya yang depan berarti dianggap langsung 42 gitu ya. Lalu yang pecahannya ini kan antara 7 sama 14, ya kan? Biar sekali kerja ini dianggap 14 aja yang 77. Jadi dikali 2 gitu ya. Ini jadi 16. Terus ini udah 8 ya. Yang 7 kita kali 2 biar jadi 14, jadi 4 gitu. Kan udah 14 tuh kan? Oke nggak? Iya. Iya, kalau ini 42 dibagi 14 gitu. 42 dibagi 14 berapa? 42 bagi 14 jadi 3 kan ya? Ini 42 misalnya 14 itu 3. Nah, ada angka lagi 84. 84 dibagi 14 kan 84 2 kali dari 14 kan? Berarti hasilnya 3 dikali 2 aja, 6 gitu.
Sampai situ oke nggak? Iya. Ya. Nah, berikutnya tinggal yang ini berarti yang sebelah kiri kan tadi 4. Kalau 42 itu kan 3 ya. Tinggal 3 dikali 16. Ini 42 tadi 3 dikali 8 ya. 84 itu 6. Dikali udah 14 jadi atasnya aja 4. 84 itu 6 dikali 4. Ini 6 dikali 2. Tinggal pilih mana yang paling yang lebih besar dari ini ya. Ini kan tadi 3 ya. 3 kali 8, 24. Yang A. Hah? Ini yang besar banget ya. 48 ya. Yang lebih besar dari 24. Ini 24, ini 24, 24, ini 12. Jadi jawabannya yang A ya. Sebenarnya begitu cek A, dapat jawaban udah selesai sebenarnya ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Pada soal bentuk seperti ini, kalau yang dicoba satu-satu, biasanya jawabannya ada di posisi D atau E ya. Lebih sering begitu ya. Biasanya, Pak. Iya, lebih sering begitu. Oh. Di petunjuk pembuatan soal, kalau coba-coba sebenarnya cenderung taruh di bawah ya. Karena saat, kan ini kan melatih konsep anak, paham apa enggak. Kalau enggak paham, ntar kalau nggak teliti, ketemu di ABC jawabannya. Oh. Gitu ya. Jadi kalau soal yang dicoba-coba jawabannya lebih banyak, harusnya ditaruh jawabannya di D atau di E. Oke, ada yang tanyain? Enggak, Pak. Enggak, lanjut ya. Lanjut. Berikutnya, di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar. Ini mirip-mirip juga yang tadi ya. Ini bisa persennya bisa diabaikan ya. Terus pecahannya di sini kan 22 paling besar. Ini 11. Kita akan bikin 22 aja ya. Kalau bikin 22 ini jadi 20 kan. Terus persennya bisa diabaikan, nolnya juga bisa diabaikan gitu ya. Jadi angkanya jadi lebih sederhana. Ini karena 11 jadi 20. 20 kali 2 gitu ya. 20 kali 2. Ini berapa kali berapa ini? 20 kali 4. Ya, 20 kali 4 kayak begitu ya. Oke, mana yang paling besar? Udah 1 kali 4. 1 kali 4. 21. Ini udah 20 jadi 21 ya. Ya. Yang ini ya? Hah? Ya. Ini 84. Yang lain ini kan 44, 80, 40, ini 40 ya. Oke, jadi jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Itu semuanya disamain dulu semuanya sama ininya ya. Nah, tadi lihat pertama kita permudah bentuknya kan ini yang persen semua ada ABCDE ya, diabaikan persennya ya. Yang kedua, yang di sebelah kanan ini kan ada puluhan kan, nol semua di belakang, nolnya dicoret aja. Jadi dianggap 2, 4, 8, 4, 4 gitu. Oke. Biar gampang. Berikutnya, yang pecahan, ini kan ada 2 angka nih, 22 atau 11 kan? Ya. Nah, KPK-nya kan 22, berarti ini dikali 2 nih ya. Untuk A dan B, dikali 2. Kita pakai yang atasnya aja ya. Ini, ini sorry 20 tadi ya. Jadi 10 kali 2, 20 dikali 2 gitu. Yang ini juga 20 dikali 4. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang tanya? Ada lagi? Kalau nggak ada lanjut ya. Oke, nomor berikutnya. Jika X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan min 2, maka hasil kali ini dan ini senilai dengan apa? Oke, gimana caranya?
Ini kan bentuknya sederhana ya. Iya. Bentuknya sederhana dan linear. Sudah pasti ini banyak dalam perkaliannya pasti ada penyederhanaan ya. Seperti yang ini pasti diuraikan ya. Ingat selisih 2 kuadrat jadi apa? A kuadrat min B kuadrat diuraikan jadi 2A kuadrat. ini kan selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat A plus B. A plus B dikali A min B ya. Iya. Ya, ini dipakai di banyak hal jadi jangan sampai lupa ya. Oke, jadi 4 min X kuadrat itu kan 2 kuadrat dikurang X kuadrat kan? Jadi bisa kita uraikan jadi apa? 2 plus X dikali 2 min X. 2 min X. Oke. Yang di bawahnya X, yang di sebelah kanan dikalikan dengan 3X dibagi X plus 2. Mana yang bisa kita coret? X2 plus X-nya sama X plus 2. Nah, X plus 2 sama ini ya. Iya. Lalu? X-nya. X yang di bawah sama 3X. Ya, X ini sama X ini. Jadi tersisa apa? 2 min X kali 3. Nah, 2 min X dikali 3. Ada nggak Iya. bentuknya? Nah. 2 min X dikali 3. Nah, bentuk lainnya adalah kita kalikan ya. 6 3 kali 2, 6. min 3X. 3 kali X. Ya, 6 min 3X. Jadi jawabannya yang mana? Yang E ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Jangan lupa dicatat dulu bentar. Oke. Bapak boleh lanjut, Pak? Ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nilai 31 dalam segi 4A, segi 4-nya ini ya, adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4, di luar angka-angka ini 3, 2, 7, 5. Dengan menggunakan pola operasi aritmetika yang sama, nilai segi 4B ya, yang paling tepat adalah cari operasinya gimana? Dikali, Pak. Apanya yang 7 dikali? kali 3. 5 kali 2 ditambah. 7 kali 3 sama 2 kali 5. Terus ditambah? Iya. 7 kali 3 ditambah 5 kali 2. 7 kali 3 berapa? 21. 21 ditambah 10. 10. Ya, cocok 31 ya. Berarti kita gunakan pola yang sama. Ini dikali ini sama ini dikali ini ya. 5 kali 6 ditambah 2 kali 3. 5 kali 6 berapa? 30. 30 ditambah 6. 6. Maka hasilnya 36 ya. Jadi jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Mau dicatat dulu, Pak, bentar. Yuk. Tambah 2 kali 3. Boleh lanjut, Pak? Oke. Berikutnya, nilai 52 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetika semua bilangan di luar segitiga P. Dengan menggunakan pola operasi aritmetika yang sama, nilai Q adalah nilai dalam segitiga Q X-nya berapa ya? 3. Gimana 6 caranya? kali 7 tambah 10. Iya, Kak. 6 kali 7 tambah 10. 6 kali 7 tambah 10. 6 kali 7 itu berapa ya? 42. 42 ditambah 10. 52. Oke, 52. cocok ya. Cocok. Berarti yang ini polanya sama. 45. 45 9 tambah kali 5 8. ditambah 8 ya. 45 ditambah 8 jadi 53. 53. oke, mantap nih. Udah pada sarapan kayak ini. Sip. Ada yang kurang jelas? Tidak. Udah bisa lanjut? Bisa, Pak? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika 2 pangkat A plus 2 sama dengan 64 dan 3 pangkat B plus 2 sama dengan 27, maka nilai A tambah B
ini kiri dan kanan sama-sama bilangan pokok berapa nih? 2. Nah, kita ingat 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat N, maka cara ngerjainnya adalah M sama dengan N. iya, M sama dengan N ya. Jadi kalau udah sama bilangan pokoknya kita fokus sama pangkatnya aja ya. Yang sebelah kiri. Kan udah 64 tuh 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Kan 64 itu kan 8 kali 8, ya enggak? 8 itu Iya. pangkatnya kan 3, ya enggak? Oh, 2 6. Ya. 3 tambah 3, 6 ya. Kita fokus ke pangkatnya aja kalau udah sama-sama tahu bilangan pokoknya yang sama ya. Jadi Ya. A tambah 2, tadi 64 itu 2 pangkat 6 ya. Ya, Berarti 2 ditambah berapa jadi 6? 4. Iya, A-nya 4. Berikutnya yang ini kan yang kanan sama-sama bilangan pokoknya berapa? 3. 3 ya. Kita fokus ke pangkatnya aja ya. B tambah 2 sama dengan 27 itu 3 pangkat berapa? 3. 3 pangkat 3. Oke. Iya. Berarti 2 ditambah berapa jadi 3? 1. 1. Yang ditanya A ditambah B ya. 5. Berarti tinggal kita jumlahkan aja ya. Ya, Ya, berapa hasilnya? 5. 5. Mantap. Ada yang kurang jelas? A jawabannya. Ada yang kurang jelas? Gampang ya, ternyata ya. Iya. Oke, lanjut. Akar 0,04 dikali akar 0,04 ditambah 0,04 pangkat setengah dikali 0,04 pangkat setengah. Gimana cara ngerjainnya nih? 0,04 ditambah 0,04. Wis, gimana? Gimana bisa dapat gitu tuh? Kan akar dikali akar, kalau karena sama, jadi bilangannya jadi tetap jadi 0,04. Yep, Itu oke, juga betul. pangkat tengah sama dengan akar. Akar A dikali akar A jadi A ya? Ya nggak? Iya, Terus Iya. akar, kalau pangkat setengah itu sama juga akar. akar ya? Sama juga akar. Berarti ini kan, ini bentuknya sama ini ya? Iya kan? Mm-mm. Karena sama, tadi akar dikali akar kan jadi hilang akarnya ya? Berarti yang Iya. sebelah kiri ini jadi 0,04 ya? Betul? Iya, Ditambah, karena sama, hasilnya sama juga kan? Ya nggak? iya. Udah Ya. tinggal tambah 0,04 deh. Maka hasilnya berapa? 0,08. Yo, 0,08 ya. Jadi Ya. jawabannya yang E ya. Ya. Kalau nggak teliti bisa ke C nih ya, cara ngejumlahinnya. Tapi tiap tahun selalu ada tuh yang kayak gitu-gitu ya, yang nggak teliti. Karena di Pasti. pilihannya ada, jadi kita nggak merasa salah, nggak perlu dikoreksi. Ada yang disampaikan? Ada yang tanyain? Tidak. Oke, lanjut ya. Ya. Nomor berikutnya. Yang memenuhi nilai P pada persamaan ini. Oke, soal seperti ini gimana cara ngerjainnya? Nggak tahu. Diapain? Nggak tahu deh, Pak. Jangan keburu-buru bilang nggak tahu. Tenang dulu. Oke. Ayo, yang lain silakan. Kali silang. Kali silang. Oke, betul, kali silang ya. Iya. Nah, sebelum kali silang, biasakan kalau pecahan menyederhanakan, biar angkanya lebih kecil ya. Kalau angkanya lebih kecil, jadi kemungkinan salahnya juga lebih kecil. Mana yang bisa disederhanakan? 2,8. 28. Nah, sama-sama di atas kan, sama-sama pembilang, sama-sama dibagi 2. Ini jadi 1, ya. Ini dibagi 2 jadi 4. Oke? Nah, Ya. kali silang ini ada tanda minus nih. Ini juga suka bikin nggak teliti nih. Gimana caranya kali silangnya? Pertama, P kuadrat dikali. 1. Iya, min itu kan bisa ke atas atau bisa ke bawah. Jangan taruh di atas, taruh di bawah ya. Yang enak taruh ke atas karena ada cuma satu konstanta ya. Kalau taruh di bawah, 3-nya dikali min P kuadratnya kamu kali min ya. Jadi min 1-nya dikaliin, ya dimasukin ke atas ya. P kuadrat dikali min 1.
Min P kuadrat. Min P Min kuadrat P kuadrat. Oke, sama dengan, nah ini 4 dikali 3, 12. 12. 12. Lalu 4 dikali min P kuadrat. Jadi, Min 4. Min 4 P kuadrat. 4P kuadrat. Langkah berikutnya, nah yang ada variabel kan P kuadrat. Negatifnya di sebelah kanan ya. Angkanya ini negatif 1, negatif 4. Lebih enak dipindahin ke kiri ya. Iya. Jadi pindah ke kiri jadi plus 4 ya. Plus 4 dikurang 1 jadi Plus 3. 3P kuadrat. Sama dengan 12. Lalu berikutnya, P kuadrat. ya kita bagi 3 ya, ruas kiri, ruas kanan ya. P Ya. kuadrat sama dengan 4. 4. Berikutnya, P-nya sama dengan 2. 2 atau oh, 2 tapi nggak ada jawabannya. Enggak plus ya. 2 ada atau min 2. Iya, kalau P kuadrat itu Min 2. plus minus ya. Antara iya plus minus 2. Kecuali kalau akar 4. Kalau akar 4 jawabannya berapa? 2. Nah, kalau akar 4 pasti 2 ya. Tapi Ya. kalau P kuadrat sama dengan 4, P-nya bisa plus atau minus 2 ya. Nah, yang ditanyakan nilai P yang memenuhi ya. Beda kalau soalnya himpunan penyelesaian ya. Kalau himpunan penyelesaian harus plus atau minus 2. Tapi kalau tanya nilai P yang memenuhi, ya boleh salah satu ya yang memenuhi aja. Jadi jawabannya kalau nggak plus 2, min 2. Karena jawaban yang dipilih P yang ada ya. Ada yang tanya? Oh, berarti kalau Tidak. misalnya yang ditanya himpunan, itu pasti jawabannya misalnya ada yang plus, ada yang minus, atau yang Iya. plus minus, kita jawabnya yang plus minus ya, Pak? Iya, harus semuanya. Harus semua jawaban ditaruh di penyelesaian ya. Oh iya, iya. Itu sederhana tapi suka menjebak. Ada yang tanya lagi? Lanjut, Pak. Lanjut. Wes. Ada. Nih, udah mulai kenceng ini. Bentuk desimal terdekat dari ini adalah gimana cara ngerjain ini? Sederhanain dulu. Yuk sederhanain dulu deh. Yuk, disederhanain. Mana? Gimana caranya? Ini jadi apa? Setengah. Sama-sama dibagi 9 ya. 1/2 ditambah. Nah, ini? 1/3. 1/3. Ya, sama-sama dibagi 4 ya. 1/3. Nah, kalau setengah tuh desimalnya berapa? 0,5. 0,5. Oke, 0,5. Nah, karena jawabannya 4 angka desimal, kita bikin gitu aja ya, biar nggak bingung. Kalau sepertiga desimalnya? 0,33. 0,666. 0,66 tuh berapa? 0,66 tuh 2/3. 0,3. Iya. 0,3. Ini 0,33 ya. 3. Sip. Ya. Ditanyakan dijumlahin ya. Jreng. Jadi jawabannya 0,8333. Jawabannya apa tuh? Ya. Ya. Ada yang kurang jelas? Tidak. Yes. Kalau 1/4 desimalnya berapa? 0,25. 0,25. Kalau 1/5? 0,2. 0,2. Kalau 1/6? 0,133. 1,6666. Ntar tergantung mau kalau 3 desimal ujungnya jadi 7 gitu ya. 1/7? 0,17. 0,13. 1, 4, 4. 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau Ya. 2 desimal. 1/8? 0,1. 1, 2. 5. Nah, ini bulat nih ya. Kalau ini masih terus. 1/9? 0,1. 1 dan seterusnya. Oke, ada yang tanya? Enggak, Enggak, mantap. Enggak, Pak. Oke, lanjut ya. Ya. Yang lain kalau ada yang ragu jangan malu-malu tanya ya. Ini kan karena kita nggak bisa jadi belajar bareng ya. Karena kita belum lancar belajar bareng. Jadi kalau nggak bisa diem ya jadi rugi ya. Oke, lanjut. Nilai dari ini. Cara ngitungnya gimana? Apa kita kurangin, kita tambahin, kita kurangin, kita tambahin gitu? Hah?
Dilihat dulu ada angka yang sama dulu deh yang mana. Yoi. Baru bilang. Yang sama tapi tandanya beda ya, biar bisa dicoret ya. Angka sama yang tandanya beda. Mana dulu yang kelihatan sama tandanya beda? 2015. Ini 2015 ini negatif, sama ini 2018. positif ya. Iya betul. Mana lagi? 2018. 18 saat di atas positif, di bawah negatif. Coret. Lanjut. 2019. Ya, ini negatif sama positif ya. Hati-hati kalau angka yang sama tapi tandanya sama juga nggak bisa dicoret ya. Oke, tersisa 2 angka, yang satu positif, yang satu negatif. Berarti tinggal yang besar dikurang yang kecil aja ya. 3. Jadi berapa tuh? 3. Iya, tinggal 3 ya. 13 kurang 10, 3. Jawabannya D. Ada yang kurang jelas? Jelas. Iya, gampang ya. Lanjut. 1/4 dari 1/3 dikurang 1/5. Gimana cara berhitungnya? Gimana cara berhitung ini? Dikurangin dulu. Dikurangin dulu terus Dikali 4. dari itu sama juga kali ya. Ya. 1/4 dari, berarti dikali ini. Ya nggak? Nah ini cara menghitung ini pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda gimana? Disamain penyebutnya ya. Karena ini nggak ada faktor yang sama. Ya 3 sama 5 kan nggak punya faktor yang sama ya. Berarti penyebutnya itu langsung dikali aja ya. 3 dikali 5, 15. Pembilangnya gimana? 5 kali 1, ya kan? 5 kali 1, 5 dikurang 3 kali 1. Ya. Jadi 5 kurang 3 berapa? 2. Ya, 2. Terus? Lanjut, gimana nih? Ya, disederhanain. Ya. aja. 4 dibagi 2 berapa? 1, 2. 2-nya di bawah ya? Apa di atas? Di bawah. Oh, kan 4-nya yang besar di bawah ya. Oke, berarti hasilnya 1 kali 1, 1/30. 2 kali 15, 30. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas? Gas. Oke, Gas. bisa lanjut? Ya. Ya, lanjut ya. Jika P adalah bilangan habis dibagi 5, habis dibagi berarti kelipatan 5 ya. Dan nilainya di antara 21 dan 29, berapa P-nya? 25. 25. Kelipatan 5 itu. Oke, lanjut. Sedangkan Q adalah bilangan habis dibagi 6, kelipatan 6 berarti ya. Nilainya antara 19 dan 29, berapa Q? 24. 24. Oke, jadi pernyataan yang paling tepat adalah P-nya P lebih besar dari Q. Lebih besar dari Q. Wah, enak banget nih kalau soal ujian kayak gini ya. Tapi kalau soalnya gampang, berarti buat teman-teman yang lain, pesaing kamu juga gampang juga kan? Iya. Ya nggak? Nah, itu yang waspada ya. Nah, tinggal ketelitian ya. Ketelitian. Pasti ntar ada soal yang sedang, soal yang agak sulit sedikit. Kelihatannya agak sulit gitu ya. Oke, ada yang tanya? Beda. Oke, lanjut. Ya. Jika P sama dengan 2A ditambah 3, Q sama dengan A ditambah 6. Ditanya 2P tambah 4Q. Gimana nih? P-nya diganti 2A tambah 3 ya. P-nya diganti 2A. Iya, ini pertama tambah yang dulu 3. ya. 2P ya. Ya nggak? Ya. 2P. 2P berarti 2 dikali P kan? Ya nggak? Iya. Ini dikali 2 nih. Jadi berapa? 4A tambah 6. 4A plus 6. 4A ditambah 6. Oke, sekarang 4Q. Yang Q-nya kita kali Q-nya 4. diganti A tambah 6. Ya, Q-nya diganti A tambah 6 ya. Jadi atau Q-nya kita kali 4 ya kan? Nah, ini masing-masing dikali 4 jadi gimana? 4A plus 4A 24. tambah 24. 6 tambah 6 kali 4, 24. Nah, ditanyakan ditambah kan? Ya udah tinggal kita tambahkan aja ya. 8A tambah 30. Mantap nih. 8A ditambah 30.
Jadi jawabannya yang D. D. Ada yang kurang jelas? 11. Iya. Ada yang nyalin? Enggak. Lanjut ya. Ya. Ya, Pak. Jika A besar 0 artinya apa? Lebih besar dari 0 berarti Artinya apa? A-nya itu adalah Bulat. Jangan positif. positif, ya kan? Ya. B-nya kecil 0, berarti B-nya Negatif. negatif. Nah, kalau satu positif, satu negatif, kalau dibagi jadi apa? Negatif. Iya, ya. Positif dibagi negatif itu negatif ya. Jadi jawabannya yang B. B. Wah, enak kalau soal kayak gini nih. 2 detik, 3 detik udah bisa langsung jawab dengan benar ya. Udah. Ada yang tanya? Tidak. Oke, lanjut. Rata-rata 110, 125, dan seterusnya adalah? Oke, cara nyari ratanya gimana? Ditambah. Ditambah tuh dihitung biasa gitu ya. Oke, kita coba cari hitung biasa dulu ya. Cara ngitungnya gimana? Ditambahin semua. Tambahin semuanya ya. Oke, kita coba cara biasa dulu deh. 110, 125, 140. Ini boleh disalin ulang, boleh langsung sebenarnya ya. Tinggal kebiasaannya aja ya. Kalau biasa langsung ya. 185, 200, 215 ya. Oke, satuannya. Ini 5 tambah 0 ya. 0. Jadi 0 ada 2 ya satuannya ya. 2 tambah 1 tambah 2 ini 5 ya kan? 5. 5 sama 5 ini 10 nih. 10 tambah 4 14 ya. 14 21. tambah 14 tambah 15. 7, 21. 14 14 tadi. tambah 7, 21. Tambah 7 21 1, terus tambah 9. Jadi 30. 30. Oke, 3. 3. Ini 4 5 6 7 8 9 tambah 4. 13. Oke. 1.300 dibagi 8 ya. 1.300 dibagi 8. 13 dibagi 8 berapa? Masih 1 nih depannya kan? 1 sisanya berapa? 13 kurang 8, 5 ya. 50 dibagi 8. Perkalian 8 sebelum 50? 6 ya. 6 kan 48 kan? Sisanya 2. 20 dibagi 8? 2. 2 sisanya kan 16. 20 kurang 16? 5. 20 kurang 16 itu 4 kan? 4,5. 4,8 atau setengah ya. Nah, 0,5. Itu 162 bersisa pasti jawabannya yang D gitu kan. Ada lagi yang cara lain nggak suka teman-teman berhitungnya? Enggak. SMA kelas berapa tuh ada pakai rata-rata sementara ya? Ini kan jawabannya mendekati 160 nih. Ya nggak? Iya. Nah, rata-ratanya bisa sementara 160. Ini coba cara lain. Ntar kamu lihat kira-kira mana yang lebih enak ya. Ini 110 dari 160 kurangnya 50 kan? Iya. 125 kurangnya 35. 140 kurangnya 20. Kalau 105, 55 kurangnya? 5. 170 lebihnya? 10. 185 lebihnya? 25. 200 lebihnya? 40. 215 lebihnya? 55. Oke, tinggal lihat plus sama min yang sama kita coret ya. 55 nih. 35 sama 20 nih ada 55 kan? Negatif 55 sama negatif positif 55. Ya nggak? Minus 50, ini ada plus 50 juga nih, coret juga. Ya nggak? Tersisa 25 kurang 25 sama min 5. Sisanya berapa? 25 tambah min 5? 20. Ya kan? Jadi rata-rata ini kan 20 nih ya. 20 jumlah datanya ada 8. Ya. Kita bagi 4. Kita bagi 4 jadi 5/2. Ya. Ini 2,5 kan 5/2 ya? 162,5. Ada yang iya, paling kalau kenapa? Jadi buat lihat rata-ratanya itu kita lihat dari option ya, Pak? Iya, yang mendekati berapa nih? Jadi lebih gampang gitu ya. Ada yang tanya? Enggak. Kayaknya mesti dilatih ya. Kalau udah dilatih ntar jadi cepet. Ya.
Oke, lanjut. Jika Andi hanya membayar Rp85.000 dari seharusnya Rp100.000 untuk makan di rumah makan sehat, maka Andi mendapat potongan harga berapa? Ayo yang biasa belanja, biasa sering cari diskon. Ini diskonnya berapa nih? 15 bukan? 15.000. Iya kan 15.000. diskonnya 15.000 kan dari harga awalnya kan 100.000. 15 kan? Iya. Iya diskonnya berarti kan 15.000 dibagi 100.000 ya, dikali 100%. Coret-coret Iya. ini 15%. Ada yang kurang jelas? Ya. Harusnya yang kayak gini cewek cepet nih biasa cari diskon nih, ya. Oke, bisa lanjut? Ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Untuk mengisi 5/8 bagian sebuah bak mandi dengan air diperlukan 7,5 jam, ya. 5/8 bagian, waktunya 7,5 jam. Maka waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya jika pengisian air dilakukan dengan laju yang sama adalah berapa lama? Oke, gimana caranya? Diubah ke menit dulu nggak? Diubah ke menit. Buat apa nih? Pertanyaan jam. Oh iya, jam. Cari 1/8-nya dulu. Cari 1/8-nya dulu. Boleh juga. Ini kan 5 bagian, ya nggak? 5 Iya. bagian dari 8. 5 bagian. Berarti Waktunya 3/8. 7,5 jam kan? Sisanya berapa bagian? 3/8. 3/8. 3 bagiannya aja, sama 1/8 cuekin aja. Kan 3 bagian, ya Kak? Iya. Nah, tinggal kamu pilih ini kan karena perbandingan lurus, boleh ke bawah atau ke atas ya. 5 ke 3 susah nih. 5 ke 7,5 dikali berapa? Kali 15. Yoi, dikali 15. Tinggal kasih koma aja ya. 3 dikali 15? 45. 45. Tinggal kasih koma aja gitu. Ada yang kurang jelas? B. Oh, jelas, Pak. Iya. Itu dihiraukan aja tuh yang paling bawah, bawahnya tuh bagian bawahnya. Iya, sama misal gini. Tahap pertama 2/7 bagian. Sisanya berapa lama? Kan sama 5/7 bagian, ya nggak? Itu iya. cuekin aja. Jadi kan cuma 2 bagian sama 5 bagian gitu. Ini buat mengecoh nih. Mayoritas anak Indonesia hitungnya 5/8. Tadi yang seperti tadi bisa dicari 1/8. Jadi cuma bisa, tapi agak panjang ya. Iya. Ada yang tanya lagi? Silakan. Cukup jelas? Yes. Oke, lanjut ya. Jika rata-rata 2, 3X dan Y adalah 5. Nah, yang pertama ada berapa bilangan nih? Ada 4 bilangan ya? 4. Jadi kalau rata-rata kan dijumlah dibagi banyak yang bilangan kan? Ya nggak? Berarti kan 2 ditambah 3 ditambah X ditambah Y dibagi 4 Dibagi ya? 4. Atau 4-nya dinaikin ke atas ya. Ini kan rata-rata 5. Berarti 4 bilangan dikali rata-ratanya gitu ya. Ya nggak? Nah, di unsur yang kedua, maka rata-rata dari sini ada unsur X dan Y-nya kan? Kita perlu cari nih X tambah Y-nya berapa ya? X tambah Y. 4 kali 5 kan tadi 20 ya? Ya. 2 tambah 3 berapa? 5. 5. Ya kan? 5-nya pindah kelas kanan kan? 5 tambah berapa jadi 20? Atau 20 kurang 5? 25. 20 kurang 5 coy, bukan 15. Ya, sip. Jadi X tambah Y-nya adalah 15. Berarti ini X tambah Y yang ini adalah 15 nih. Ya nggak? Ya. Nah, ditanyakan rata-rata dari berapa bilangan sekarang? 5. 5 bilangan. Yang 4, 5, 6 dijumlahin berapa? 15. Iya, 4 tambah 6, 10 tambah 5. Berarti kan ini 15, ini 15 kan? Iya. Ya. 15 ditambah 15 dibagi sekarang 5 bilangan. 6. Iya. Jadi 6 hasilnya. Ya, 30 bagi 5, 6. Ada yang kurang jelas? 6,0 ya. Ada yang tanya?
Mantap nih kopinya. Lanjut. Oke. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaian adalah oke. Gimana caranya? Masih ingat kalau persamaan garis misalnya begini ya. Ini A, ini B. Ini persamaan garisnya apa nih? Halo. AX plus BY bukan, Pak? Iya, yang di sumbu Y kan titik A nih, titik potongnya ya. Titik potong di sumbu Y itu jadi koefisien X ya. AX. Yang di sumbu X jadi koefisien Y ya. BY itu sama dengan A dikali B. Ya, A kali B. Kalau dipindahin sebelah kiri ya minus AB ya. Nah, oke, yang sekarang yang di sumbu Y angkanya berapa? 3. Dong. Min 3 kan negatif ya. Ya. Min 3X. Yang di sumbu X-nya 2. plus 2Y ya kan? Nah, kan ini sama dengan di sebelah kanan dikali ya. Min 3 kali 2. Jadi Min 6. Min 6 itu min 3 kali 2. Nah, sekarang lihat di pilihan jawaban. Di pilihan jawaban tuh X-nya semua positif. Ya kan? Iya. Yang ini X-nya negatif. Pindahin aja ke sebelah kanan ya. Yang ini pindahin ke sebelah kanan. Jadi apa? 3X min 2Y. 3X min 2Y. Ini tetap ya. Min 6. Nah, ini 0. Lebih besar apa lebih kecil yang diarsir tuh di bawah garis. Caranya gimana? Menentukan lebih besar, lebih kecilnya. Halo. Coba. Dicoba. Apa yang dicoba? Titik yang diarsir. Titik yang diarsir. Yang diarsir titik berapa? Salah satu aja ambil, Pak. Salah satu. Misalnya berapa? 3,0. 3,0. 3 kali 3, 9. Ini 0. 9 kurang 6. 3. Hasilnya 3. 3 itu lebih besar dari 0. Ada yang punya ide lain? Oke, begitu oke. Ada yang punya ide lain? Ya. Misalnya juga 0,0 ya. 0,0 tapi yang tidak memenuhi ya kan? Kalau 0,0 kamu lihat konstantanya aja nih ya. Kalau 0,0 min 6 apakah lebih besar dari 0? Tidak. Tidak, berarti kan lebih kecil kan? Ya nggak? Ya. Artinya kalau 0,0 tidak memenuhi ya. Ya. 0,0 tidak memenuhi berarti tetap lebih besar ya. Tapi cara yang praktis tanpa masukin kita lihat Y-nya. Koefisien Y-nya positif apa negatif? Negatif. Nah, Y-nya negatif ya. Kalau Y-nya negatif, kalau Y positif dulu yang gampang deh. Kalau Y positif itu atas pasti lebih besar, bawah lebih kecil. Kalau Y negatif kebalikannya. Kalau kita ngeliatnya dari cara negatif ya. Atas jadi lebih kecil, bawah lebih besar. Bisa dipahamin nggak? Lihat koefisien Y-nya. Ini kan Y-nya negatif ya. Yang diarsir di bawah pasti lebih besar. Nah itu nggak perlu masukin uji coba lagi. Ada yang kurang jelas nggak tuh? Masih nggak ngerti, Pak. Iya, lihat. Kan sampai sini tadi kamu oke nggak dapat persamaan garisnya? Ya. Oke, kan di sini 3X min 2Y. Y-nya koefisiennya positif apa negatif? Negatif. Okay. Negatif ya. Kalau Y negatif, yang diarsir di bawah jadi lebih besar. Gitu. Oh, yang diarsir bawah lebih besar hasilnya. Iya. Kalau Y positif, cara berpikirnya positif gitu ya. Atas lebih besar. Kalau Y-nya negatif, cara berpikirnya kebalikannya. Atas jadi lebih kecil, bawah lebih besar. Ya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, ada lagi yang tanya? Nggak ada? Ini makin anteng apa masih bangun pada? Oke, lanjut. Operasi lingkaran ya. Operasi lingkaran saya bilang ya. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bintang 6, lingkaran 6 sama dengan A dikali B tambah A dikurang 1. Ya. Nilai 2 dari ini berarti yang dihitung mana dulu?
Yang min 1 dulu yang di dalam kurung. Ini ya. Oke, min 1 lingkaran 1. A, ini B ya. Berarti gimana? Ya. A-nya min 1 nih ya. Min 1 dikali, ini kan B ditambah A ya. B tambah A. Min 1 tambah 1 berapa? 0. Iya kan gitu. Ini kan min 1 tambah 1. Oh, B-nya 1 ya. Sama juga ya, dibulak-balik sama ya. Dikurang 1. Ini jadi 0 kan? Ya. Min 1 kali min 1? 1. 1. Oke, berarti ini hasilnya 1 nih. Sekarang 2 lingkaran 1. Jadi gimana? A-nya 2, oke. Terus ini kan B tambah A kan? Ditambahin aja ya. 2 tambah 1. Terus dikurang 1. Iya. 1 kurang 1 habis nih. Jadi hasilnya? 4. Oke. Ada yang kurang jelas untuk soal ini? Enggak. Jelas, Pak. Oke. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi yang sama. Jika untuk membayar premi gaji Dedi sebesar 1,5 juta dipotong 3%. Premi ini si Dedi ya. Si Dedi 1,5 potongannya 3%. Dan gaji Ambar dipotong 5%. Kan preminya sama nih. Premi Dedi sama dan premi si Ambar ya. Si Dedi 3% dikali 1,5 juta. 1,5 juta dikali 3%. Yang si Ambar 5% dikali berapa? Oke. Gimana ngitungnya? Persennya dihirauin. Persennya dihiraukan. Bagus. Keren. Terus? Terus 5 sama 15. sama dengan Hah? itu 5-nya dipindahin ke ini di bawah. 5 pindahin. Selain pindahin, saya ingetin tadi di awal, biasakan Disederhanakan. sederhanakan ya. Kiri kanan sama-sama kelipatan 5. Ini dibagi 5 aja ya. 15 bagi 5 berapa? 3. 3. Tinggal 3 kali 3. 900. Yang D. Iya. Sip. Ada yang kurang jelas? Jelas. Yang B ya. Jadi dari sekarang latih menyederhanakan ya. Menyederhanakan. Jadi angkanya jadi lebih kecil. Ngitungnya lebih gampang. Oke. Bisa lanjut? Ya. Oke, lanjut. Satu tim yang terdiri atas 11 orang dapat menyelesaikan pekerjaan 12 hari. Ya, ini ada orang, ada hari. Kalau 11 orang, 12 hari. Bila 3 orang dalam tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, jadi orang tinggal berapa? 8 ya. Ini berapa hari ini? Berapa persen ditanya penambahan harinya ya? Penambahan harinya. Sekarang cari dulu kalau 8 orang berapa hari? Gimana ngitungnya? Ini perbandingan lurus apa terbalik? Terbalik. Ya. Kalau yang lurus tuh misalnya 3 kue harganya 1.000 misalnya gitu ya. Kalau 15 kue harganya berapa? Itu perbandingan lurus ya. Ini kue, ini rupiah. Kalau lurus kamu kalinya ke kanan atau ke bawah gitu ya. Ini bisa ke bawah juga gampang kan dikali 5 ya. Kalau ke kanan malah susah nih 3 ke 1.000. Ke bawah aja dikali 5. 1.000 kali 5? 5.000. 5.000. Nah, kalau perbandingan terbalik silang ya. Perbandingan terbalik silang. Begitu atau begini ya. Oke. Jadi ini atau begini ya. Biasa nggak hitung begini? Jadi ini berapa hari cara ngitungnya? 11 dikali? 6 ya. Ini kan sederhana nih, 8 ke 12 sama-sama diserahin sama-sama dibagi 4 ya. Oh ya. Ini 3, 2 ya. 2 biar jadi 3 dikali 3 per 2 ya. 5 biar jadi 7 dikali 7 per 5 gitu. 2 biar jadi 9 dikali 9 per 2 ya. 2 biar jadi 3 dikali 3 per 2. 3 per 2.
11 dikali 3, 23. 33 per 2. Disederhanakan jadi 11,5. 33 dibagi 3 bagi 3 1 ya, sisa 1. 16,5. Ya, 16,5. Ini 16,5 nih. Jadi penambahan, tanya kan persen penambahannya kan? Persen penambahannya. 16,5 dikurang 12. Jadi 16,5. 4,5. Iya, dibagi awal. 4,5 ya. 4,5 dibagi 12. Dikali 100%. Ribet gitu. Ribet. Kira-kira aja nih, 100 dibagi 12 tadi kan yang, ingat nggak persentase tadi? 1/8 itu kan 125 kan? 100 dibagi 8 kan kira-kira 8 gitu kan? 8, ya nggak? 8 betul ya? Ya. Nah, 8 dikali 4. 32. 32. Nah, jadi jawaban yang mungkin? 7,5. Iya, 37 kalau nggak mau detail gitu aja ya. 32 tambah 4, 37-an kan ada koma. Ya, kalau angkanya nempel-nempel baru kamu hitung persis ya. Kalau nggak nempel-nempel, pilihan gandanya kira-kira aja. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Ya. Oke. Bisa lanjut? Bisa. Lanjut. Belum. Ya, silakan. Udah, Pak. Udah. Oke, lanjut. Jika diketahui 2 per A, 3,5, 3,5, maka 1 per A berapa? 1 per 1 min A. Berarti apa dulu yang dihitung? Cari A dulu. Cari A dulu ya. Ini kan pecahan. 3,5 kalau dijadiin pecahan berapa? 7 per 2. Oke, 7 per 2 ya. Dikali silang aja ya. 2 per A sama dengan 7 per 2. Gitu kan? Iya. Berarti A-nya naik ke atas, ya. 2-nya naik ke sini ya, turun. Jadi A-nya sama dengan? Per 7. Berapa? 4 per 7 nih kan A-nya naik ya. 2-nya naik sana, 4 per 7. Sampai sini ada yang kurang jelas? Dapat 4 per 7. Nah, 1 dikurangi 4 per 7 berapa? 3 per 7. Iya. Halo? Kali 7 per 4. Ya, dibalik ya. 7 per 3. 7 per 3. 1 dikurang 2 per 9 berapa? 7 per 9. Iya, tinggal dikurangin aja. 9 kurang 2, 7 ya. 1 kurang 3 per 15. Halo, halo. 12 per 15. Ya, yang ini jawaban 7 per 3. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ya. Ada yang tanya? Ayo, jangan malu-malu yang lain. Enggak. Kalau diem anteng dianggap ngerti ya. Kalau nggak ngerti tapi diem-diem aja, rugi ya. Oke, lanjut. Jika A 2 per 3B, C 2 per 3A, ditanya ABC. ABC sama 18, tanya nilai B-nya. Ya. Gimana caranya? Dirubah-rubah dulu itunya A-nya. Masukin. Iya. ABC. A-nya 2 per 3B kan? Nih, ABC sama dengan 18. A-nya 2 per 3B ya. A-nya kita ganti ya. A-nya 2 per 3B. Terus dikali B kan? Dikali C. C-nya 3 per 2A. 3 per 2A. A-nya diganti lagi sama ini. Karena kan yang ditanya B ya. Kan C-nya 3 per 2A. 3 per 2. A-nya diganti sama ini ya. Jadi 2 per 3B. Sama dengan 18. Mana yang disederhanakan? 3 per 2 sama 2 per 3. Iya, 3 di atas, 3 di bawah. 2 di atas, 2 di bawah. B-nya ada berapa nih sekarang? 3. Berarti B-nya pangkat 3 ya. Ini ruas kanan 18. 2 per 3 pindah kanan jadi? 3 per 2. Dibalik ya.
3/2. 18 kita bagi 2, 9. 9. Nah, 9 kali 3 nih. Kan di sebelah kiri bentuk pangkat 3. 9 kali 3 itu berapa pangkat 3? 3 pangkat 3. Iya, 3 pangkat 3. Berarti B-nya sama dengan 3. 3 ya. Ada yang kurang jelas? Jawabannya A. Ada yang tanya? Nggak ada. Jawabannya, lihat. Ini trik-trik lain ya. Ini di soal kan A sama dengan 2/3B. Ya, ya. Ada yang bulat, ada yang ganjil. Ada yang bulat, ada yang pecahan. Ini karena penyebutnya 3, kemungkinan besar. B-nya kelipatan 3. Iseng, kalau mau iseng, kau masukin aja B-nya 3 nih, iseng ya. Berarti kalau di sini B-nya 3 coret ya. Berarti A-nya 2 kan? A-nya 2. Tadi B-nya tadi coba 3 ya. Nah, begitu A-nya 2, dimasukin C, ini kan A-nya 2, langsung coret juga kan? 2 sama 2 coret. Berarti C-nya berapa? 3. Tinggal dihitung dikali 3 kali 2, 6 kali 3, 18. Oh, ternyata benar ya. Cara simpelnya begitu. Ada yang tanya? Kalau misalnya di sini A-nya 5/2B, kemungkinan besar B-nya kelipatan 2, bisa 2, 4, kemungkinan besar ya. 2, 4. Biasa pembuat soal mah begitu ya. Paham nggak maksud saya? Misalnya A-nya 5/2B ya. Si B itu kemungkinan besar tuh bisa 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, lanjut. Wih, udah mulai anteng nih. Lanjut. Masih pada bangun gak nih? Lanjut. Rifki, Letsa, Ica, Nazifah. Oke, lanjut 27. Jika X per Y sama dengan 3/7, Z per X sama dengan 5/6. Ditanya Z per Y. How come? Buat dapetin Z per Y-nya. Z di atas, Y di bawah. Diapain di? Dikali. Kali. Kita lihat X per Y. Kita lihat yang sebelah kiri dulu ya. Kalau dikali Z per X, oh ternyata X-nya bisa dicoret ya. Dapat Z per Y. Sesuai yang ditanya. Berarti tinggal kita masukkan 3/7 dikali 5/6. Ya. Mana yang disederhanakan? 3 sama 6-nya. Iya, 6 sama 3. Sama-sama dibagi 3. Jadi di sini 2. 2. Yang pembilangnya 1 kali 5. 5 ya. Penyebutnya 7 kali 2. Ya. Jadi berapa? 14. Maka jawabannya adalah D. D. Oke. Ada yang kurang jelas? Lanjut. Jelas ya? Lanjut ya. Ya. Oke, lanjut. Jika P sama dengan 4, Q sama dengan 3, serta R, P tambah 2Q sama per PQ. Ditanya P tambah Q per R. Berarti nyari nilai apa dulu? R-nya dulu. R ya. Cari nilai R. Berapa R-nya? 4 tambah 4 tambah 2 kali 3. Tambah 2 kali 3. 4 ditambah 2 kali 3. Dibagi PQ-nya berapa? 3. Kali 3 ya. 12. Ini berapa nih? 4 tambah 6. 10 per 12. Atau 5/6. 5/6 ya. 5/6. Oke. R-nya 5/6. Ini P tambah Q-nya berapa? 7. Ya, 7. Dibagi pecahan. Berarti sama 6. juga. Dikali dibalik ya. 6/5. Kali 6/5. Oke. Jadi berapa? 42/5. 42/5. Oke, mantap. Jadi jawabannya yang B. B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut.
Ya, lanjut 29. Jika 6A tambah 9BC sama dengan 12, maka berapa persenkah ini dari 20B? Ya, berapa persenkah ini dari 20B? Caranya gimana nih? Alam. Gunakan yang diketahui. Ini yang di atasnya bisa disederhanain dulu kan itunya. Ya, betul. Disederhanain. 6A ditambah 9BC. Disederhanain jadi dibagi berapa nih? Undangan 12. Dibagi 3. Bagi 3. Ya, semua kelipatan Di 3. 3. Kita bagi 3 ya. Jadi apa? 2A plus 2A 3BC. plus 2A tambah 3BC sama dengan 4. 4. Nah, setelah dapat ini, bisakah untuk menghitung ini? Bisa. bisa. Iya, dikali berapa? Samain. 2. 2. Ah, tinggal dikali 2 ya. Berarti nilai yang dalam kurung itu berapa? 8. Ya, 4-nya dikali 2 ya. Nah, jadi ini adalah 8, ya nggak? Ya. Jadi 4A ditambah 6BC dikali B, ya kan? Ini sama juga. Ini tadi berapa? Tadi 2 dikali 4 ya? 8B. Nah, 8B dari 20B itu berapa persen? Kan gitu ya. 8B dibagi 20B itu berapa persen? Berarti kita kali 100% ya. Mana yang sederhana kan? B. Yang B-nya coret. Sip. Lalu? Ya. 20 bagi 100. Ya, 100 bagi 20 aja ya. Oh iya, 100 bagi 20. 5. 5 kali 8. 40. 40%. Sip. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Tidak. Wis, mantap. Lanjut kita. Lanjut. Oke, jika PX tambah 3 sama dengan 8, Lanjut. dan ya, QX min 7 sama dengan 4, maka P per Q. Nah, tanya Q per P. Gimana nih biar dapat Q per P? Ayo, yang punya ide silakan. Ditanya Q per P. Halo. QX per PX, Pak. Apa? QX per? X. Yo, sip. Nah, QX ini. Berarti kita cari QX. QX-nya apa sih? Kalau buat dapet QX kan min 7 pindah ke kanan kan? Ya nggak? QX-nya sama dengan apa? 11. Iya, min 7 pindah kanan jadi tambah 7. 7 tambah 4 itu 11 ya. Dibagi PX. PX-nya apa nih? 3-nya pindah ke kanan. 5. Ya kan? X sama X bisa dicoret deh. Jadi Q per P sama dengan berapa? 11 per 5. Oke, dijadikan pecahan campuran. 11 bagi 5? 2 sisa. 1 per 5. Yes, mantap. Jadi jawabannya yang B. B. Ada yang tanya? Tidak. Iya. Lanjut ya. Hmm. Oke, lanjut. Berikutnya. Jika perbandingan 2X tambah Y terhadap 3X min Y adalah 5/4. Ya, kan berarti 2X tambah Y dibagi 3X min Y sama dengan 5/4. Gimana cara nentuin X dan Y-nya? Gimana? Eliminasi. Kalau dieliminasi ntar 5X sama dengan 9. Pecahan ya, ribet ya. Kali silang aja ya. Ya enggak? Ya. Kali silang 4 kali 2X
8X. 8X. 4 dikali plus Y. 4Y. 5 kali 3X. 15. 15X. 5 dikali min Y. Min 5Y. Ini mah ye. Ini kan negatif nih Y-nya. Y-nya pindahin ke kiri aja ya. X-nya Iya. juga koefisiennya yang lebih besar di kanan. Jadi 5 Iya. ditambah 8 ya. 5 tambah 4, sorry. 9. 9 ya. Ya, Y. 9Y. 9Y. Sama dengan? Sama dengan 7X. Ya, 7X. 15 kurang 8. 7X. Berarti mana yang lebih besar? Yang lebih besar Iya. daripada X. Yang besar mana? Y. Hati-hati nih. Wah, lihat. X. Nggak tahu, X Pak. apa Y? Ini contoh nih ya. 5A itu sama dengan 2B misalnya gitu ya. Mana yang lebih besar? A apa B? yang B. B. Yang B. Kan dikalinya lebih kecil ya. Iya nggak? Hmm. A-nya koefisien yang di sini nih. Kalau bersama A-nya itu 2. B-nya itu 5 gitu ya. 5 kali 2, 10. 2 kali 5, 10 ya. Ini sederhana tapi menjebak. Ya nggak sederhana Iya. nih tapi menjebak. Iya, iya. Jadi kalau yang dari sini berarti yang lebih besar adalah X. X karena koefisiennya lebih kecil ya. X-nya itu lebih besar dari Y. Ya, berarti jawabannya yang B ya. Yo, jangan lupa ya, lihat koefisiennya. Koefisien lebih kecil berarti dia lebih besar. Sebaliknya, yang Y koefisien lebih besar, berarti Y-nya itu lebih kecil ya. Ya. Ya, jangan sampai ini salah. Sayang ya. Oke, ada yang tanya? Lanjut. Oke, berikutnya. Jika A sama dengan 5, B-nya sama dengan 2, maka nilai ini adalah... Oke, gimana sih lo ngitungnya? Halo? Oh, Dimasukin. Dimasukin, Angkanya. disubstitusi ya. A-nya 5 pangkat 3 dikurang 3 dikali 5 kuadrat dikali B-nya 2 ya. Ditambah 3 dikali 5 dikali B kuadrat 2 kuadrat dikurang B pangkat 3 2 pangkat 3 5 pangkat 3 125. 25. 5 pangkat 2 berapa sih? 25. 5 kali 2 50. 50 kali 3 150. 150 2 pangkat 2 4 kali 5 60. 20 kali 3 60 ya. 2 pangkat 3 8. 8. 8. Oke, jadi berapa? Terus Itu hitungnya? minus 25. Minus 25. Ini minus 25. Minus 25 sama min 8 min 33. Ya nggak? 33. 60 dikurang 33. 27. 27. Iya. Atau ada yang punya cara lain? Enggak. Nggak ada. Cara cepet ya, Pak. Iya dong. UTBK, TPS pasti trik doang. Mayoritas tuh trik ya. Lihat ini, lihat dong depan ini kan. A pangkat 3 min 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat min B pangkat 3. Nggak ada yang ingat apa rumusnya? Amin B pangkat 3. Iya, itu rumus A min B pangkat 3. A pangkat 3 min 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus min B pangkat 3 ya. Tandanya selang-seling. Ya, sama aja dong dapat. Lebih A cepat min B berapa? A min B 5 kurang 2? 2. 3. 5 kurang 2, 3. 3 pangkat 3. Selesai. 7. Jangan lupa dong rumusnya ya. Jadi kalau ini langsung di sini A min B pangkat 3 sebenarnya ya. Ini sama dengan 5 kurang 2 pangkat 3. Ada yang tanya? Enggak. Harusnya cepet dong dari tadi tuh. Sebentar. Nggak nyampe 5 detik juga selesai. Makanya. Iya. Cuma kadang ntar nggak telitinya susah ntar. Kenapa? Ntar nggak telitinya susah. Enggak.
kamu akan bisa mengarah ke sana dengan makin sering latihan ya. Kalau sering latihan langsung kepikiran, oh ini cara ada trik nih ya gitu ya. Bukan pakai Ya. cara tradisional. Ada yang tanya? Nggak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Akar X tambah akar Y 11. Akar X min akar Y 3. Berapakah X min Y? Oke, caranya gimana? Kali. X plus Y apa? Dikali. Ya, X plus Y dalam kurung setengah. Pangkat setengah. X plus Y dalam kurung setengah. Akar X tambah akar Y dikali akar X. Iya, Akar kan Y. tadi kita udah belajar tuh yang A plus B. Ini makanya saya bilang ini mesti sering dipakai nih. Jadi apa harus di luar kepala ya. A kuadrat min B kuadrat. Kalau ini A plus B, A min B, A kuadrat min ini. Kalau dalam bentuk akar sama juga ya. Akar A tambah akar B dikali akar A min akar B. Ya. Jadi kan sama aja akar dikuadratin atau A min B gitu. Ya. Berarti ini tinggal dikali aja ya. Ini dikali ini. Jadi dapatnya ini dikali ini deh. 33. Iya. X min Y kan pakai rumus yang kedua ini ya. 11 dikali 3. 33. Ada yang kurang jelas? Iya. Ada yang tanya? Dicatat dulu bentar. Mau Oke. dicatat dulu. Siap-siap. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut. Jadi hitungannya banyak yang sederhana, tapi proses memahami soalnya yang penting. Terus cara apa nih buat ngerjain soal ya? Oke, jika hasil pengurangan 3 per X min 4 dari 5 per X kuadrat minus 16 adalah ini, maka nilai A tambah B-nya berapa? Ya, caranya gimana? Kalau pengurangan ini dari ini berarti ini yang dikurangin ya. 5 Ya. per X kuadrat minus 16 dikurang 3 per X min 4. Gimana caranya? Penyebutnya sama Samain nggak? dulu. Ya, samain penyebut. Ini kan selisih 2 kuadrat nih ya. Ya. Sama kayak tadi. X kuadrat min 16 adalah X min 4 dikali X plus 4. Ya kan? Ya. Ini berarti X kuadrat min 16. Yang sebelah kiri udah 5 ya. Yang sebelah kanan, ini kan minus 3 ya. Minus 3 dikali X kuadrat minus 16 dibagi ini jadi apa? X plus 4. Ya, sip. X plus 4 ya. Oke, sama dengan kita X-nya dulu yang kita hitung nih ya. Min 3 kali X. Min 3X ya. Yang bawahnya kan X kuadrat minus 16 ya. Yang konstanta, sekarang ini 5. Yang ini min 3 dikali positif 4 apa? Minus 12. Minus 12. Minus 12. 5 dikurang 12. Minus 7. 7. Minus 7. Ya. Nah, di hasil pengurangannya ada 16 min X kuadrat. Sedangkan ini X kuadrat minus 16. Berarti kita kali dengan? Min. Iya, kita kali negatif ya. Dikali negatif 1. Jadi penyebutnya udah sama ya. 16 min X kuadrat. Nah, pembilangnya? 3X plus 7. Sip, 3X plus 7. Berarti A-nya berapa? A-nya kan 3. depan X. B-nya 7 ya. Ini 7. Jadi A tambah B sama dengan? 10. 10. Yo, 10 ya. Ada yang kurang jelas? Jawabannya A. Ada yang tanya? Tidak. Ini saya urai pelan-pelan ya. Tapi kalau ngerjain soal, ada beberapa step yang kamu nggak perlu tulis ulang, misalnya gitu ya. Oke, lanjut. 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 35. Lanjut. Kenapa?
Kenapa? Lanjut Pak, lanjut. Oke, 35. Jika x kuadrat minus 4x plus 1 sama dengan 0, maka nilai dari x kuadrat plus 1 per x kuadrat. Gimana nih? Kalau yang kayak gini, x kuadrat plus per x kuadrat diuraiin jadi apa ya? Belum. Plus 1x min 1 bukan? Kalau yang ini, misalnya a plus a kuadrat plus b kuadrat diuraiin jadi apa? 2a kuadrat ditambah 2ab. Bedain sama yang ini nih, bedain sama yang a plus b kuadrat ya. Kalau a plus b kuadrat itu kan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat, ya nggak? Ya. Tapi kalau a kuadrat plus b kuadrat berarti 2ab-nya pindah ke kiri, ya. Ya. Berarti yang ini a plus b kuadrat min 2ab. 2ab. Nah, ini kan bentuk 2 kuadrat nih ya. Yang ini x yang dikuadratkan, yang sebelah kanan 1 per x yang dikuadratkan. Oke nggak? Ya. Berarti yang ini adalah sama dengan x ditambah 1 x yang dikuadratkan, ya. Dikurang Dikurang garis 2. sini. Ya kan? 2 Dikurang kali 2. x dikali 1 x. 2. Kurang 2. Iya. Ini kan bisa dicoret ya. Ya nggak? Ya. Terus gimana? Ini kalau dikuadratin jadi apa? Balik lagi ke sini nih. Gak usah dikuadratin. Jadi apa tuh? X atas. Ini disamain penyebutnya jadi apa nih? Ini samain penyebutnya. Kalau jadiin per X. X kali X kuadrat. Ya nggak? Plus 1. Nah, gitu ya. Min 2. Kenapa perlu ke sini? Nah, kita pakai yang diketahui nih. Karena ada unsur X kuadrat plus 1 ya. X kuadrat plus 1. Jadi X kuadrat plus 1 ini sama dengan apa? 4x. Iya. Min 4x pindah kanan. 4x ya. Yang atas atau pembilangnya bisa kita ubah jadi 4x. Dibagi X. Kuadrat minus 2. X-nya bisa dicoret kan? Ya. Ya. X-nya bisa dicoret. Jadi coret. Jadi apa? Jadi 4 kuadrat. Nah, 16 dikurang 2. Jadi 14. Sip. Ada yang kurang jelas? Ya. Sedikit trik ya. Yang sedang pasti ada soalnya yang sedang atau sedikit susah barangkali gitu ya. Ada yang tanya? Tidak. Oke. Ada yang nyalin nggak nih? Ya. Lanjut. Jika A tambah B sama dengan 1, B tambah C sama dengan 2, C tambah A sama dengan 3. Ditanya A tambah B tambah C. Gimana? Halo. Bisa langsung di-input sih. Bisa langsung diapain? Gini, A-nya dijadiin sama 1 min B, B-nya sama dengan 2 min C, C-nya sama dengan 3 min A. 1 min B, B-nya jadi 2 min C, C-nya jadi 3 min A. Terus dimasukin satu-satu. Dimasukin satu-satu, ntar jadi 3 variabel lagi, sama. Iya. Mana ya? Ada yang punya ide lain? Ya, boleh juga, tapi ada yang punya ide lain? Langsung ditambah. Langsung ditambah ya. Ini, gitu. Tambah ini. Iya. Ya.
Oke, ditambahkan. Ini tambah ini. A-nya jadi ada berapa tuh? 2A. 2. Ada 2 ya, 1, 2, ya kan? Ada Iya. 2A. B-nya ada berapa? 2 juga. Ada 2 ya, 1, 2 ya. 2B. C-nya ada? 2. 1, 2. 2C. Angkanya kita tambahkan ya. 1 tambah 2 tambah 3, 6. 6. Yang diminta A tambah B tambah C. Ini kan kelipatan berapa nih? Kelipatan 2, berarti bisa dibagi 2 ya? Ya. Jadi A tambah B tambah C. 6 dibagi 2? 3. 3. Langsung dapat jawabannya ya. A tambah B tambah C, 3. C. B. Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas. Iya. Jelas. Oke, ada yang tanya? Enggak. Enggak, lanjut ya. Ya. Oke, berikutnya. Jika selisih 2 bilangan adalah 2. Selisih 2 bilangan. Misalnya A dan B deh ya. Selisih Amin. A min B sama dengan 2. Nah, selisih kuadrat 2 bilangan itu adalah 6. Selisih kuadrat maksudnya apa sih? Iya, selisih kuadrat ya. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 6. Maka jumlah 2 bilangan. Berarti yang ditanya apa? A plus B. Jumlahnya A plus B. Iya. Ayo, 2 detik ada yang bisa? 3 ya? Yo, gimana caranya? Plus B min B. Iya, ini kan ini dibagi ini jadi A plus B kan? Ya nggak? Yang bawah dibagi atas. Ya. Jadi A plus B. Jadi 6 dibagi 2 ya. Ada yang kurang jelas? Jadi, kan tadi saya berapa kali ulang ingetin, ini diinget ya. Kalau A kuadrat min B kuadrat, kalau dibagi A plus B, jadi? A min B. Nah, gitu ya. Kalau dibagi A min B, jadi A plus B. Ya. Ya. Jadi berikutnya dibikin otomatis aja begitu ya. Ada yang tanya? Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Ada yang tanya? Ada yang nyalin? Enggak. Oke, jika A tambah 1 sama dengan A tambah B sama dengan 1, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 5, ditanya A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Nah, kalau yang kayak gini gimana nih? Sedikit variasi. Gimana? Ada yang punya ide? Tadi A kuadrat tambah B kuadrat diuraiin jadi apa tadi? A plus B min B. Hah? Itu yang Plus B min. itu mah selisih kuadrat. Itu mah A kuadrat min B kuadrat. Yang A kuadrat plus B kuadrat. A plus B kuadrat min 2AB. A plus B kuadrat min 2AB ya. Iya. Sama dengan kan 5 kan? Ya nggak? Ya. A plus B-nya berapa? 1. 1, ya nggak? 1 kuadrat. Berarti 1 ya? Min Ya. 2AB sama dengan 5. Min 2AB-nya kita pindahin kanan. Hah? Ya. Min 2AB pindah kanan. Jadi apa? Plus 2. 2AB sama dengan 5-nya pindah kiri ya. Min 1 kurang 5. Jadi min? Min 4. Ya. Min 4 itu 1 dikurang 5 ya. Berarti nilai AB-nya berapa? Min 2. Min Ya, 2. sama-sama dibagi 2. Jadi min 2. Oke. Sekarang tadi ingat lagi yang A plus B pangkat 3. A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Diuraiin jadi? A pangkat 3. Diuraiin jadi apa? A plus B pangkat 3 dikurang Kuadrat B. 3AB kali A plus B. Plus B. Ya. Ya. Sampai sini ada yang tanya? Enggak. Enggak. A plus B-nya berapa? Tuh. 1 pangkat 3.
3 kali. A kali B-nya berapa? Min 2. Min 2. A plus B-nya 1 ya. Jadi 1 dikurang min kali min. Jadi plus ya. Plus. Plus 6. Jadi jawabannya? 7. 7. Oh, ternyata nggak susah ya. Ada yang kurang jelas? Ini ingat rumus lagi apa ya? Ya, rumus yang pangkat 3. Sebenarnya sih di persamaan kuadrat di waktu kelas 10 tuh udah dapet tuh ya. Kan yang tadi udah ada penjumlahan pangkat 3 kan? Ya. Nah, kalau diuraiin ini sama juga gini nih. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 ya. Gitu. Ada yang tanya lagi? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Jika A tambah 2B sama dengan 10 dan C sama dengan 6, maka A kuadrat tambah 4B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 4AB berapa? Kalau A plus 2B. Itu 2 kalinya. Jadi pangkatin aja. Kalau dipangkatin 2 jadi apa itu? Kalau Itu yang A kuadrat, jadi 2 jadi 4B A kuadrat plus 4AB, ya nggak? Ya. Kan gitu? Hah? Ya. Iya. Oke. Saya pelan-pelan. A plus 2B kuadrat itu adalah A kuadrat plus 2 kali ini ya. 4AB plus B kuadrat. Ya nggak? 4B kuadrat. 4B. 4B kuadrat. Iya, 4B kuadrat. Nah, itu kan yang ini nih ya. A kuadrat 4AB kuadrat 4B kuadrat sama 4AB kan? Ya nggak? Nah, berarti ini adalah ini yang dikuadratkan kan? 100. Jadi ini Berarti iya, 100. itu sama juga 10 kuadrat ya. Ya. Ya nggak? Ditambah C kuadrat. C-nya 6 kan? 36. Nah, jadi jawabannya berapa? 36. 136. 100 ditambah 36. 136 ya. Ada yang kurang jelas? Tidak. Gampang ternyata. Jadi kamu pas ujian di otak kamu gitu, ini soal pasti gampang gitu ya. Jadi semangatnya makin naik. Iya. Kalau ada yang susah, kamu salah ngelihat soalnya. Soal kerjaan yang lain dulu ya. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Soal terakhir. A plus A per B plus gitu. A per B tambah C per D 16. A per C tambah B per D 36. Jangan B, C, D. Nggak boleh nama-nama. Nggak boleh 0. Penyebut nggak boleh 0 ya. Ditanya C per B. Gimana nih? Ini kalau kita samain penyebutnya ya, ini yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ini kan jadi BD penyebutnya ya. Iya. Silang ya. AD ditambah BC. AD ditambah BC. Itu 16. Ini juga sama ya. CD pembilangnya AD tambah BC ya. AD tambah BC. Itu 36. Oh, ini 9/4 kehapus nih. Nah, biar dapat C per B, gimana caranya? Ini sama nih pembilangnya nih. Ya. Gimana caranya? Iya. Ada yang dapat ketemu kelihatan? Ya tinggal dibagi aja ya. Tinggal dibagi. Ini dibagi ini ya. Ini coret ya kan? Ini kan coret nih tuh. Ingat kalau pembagian pecahan kan naik ke atas kan? Ya nggak? Iya. Ini D-nya coret sama. Ini C-nya naik ke atas. Jadi C per B. Ya kan? Nah. Sesuai yang ditanya. 16/36. 16/36 sama-sama dibagi berapa? Kok 39, Pak? 36. Sama-sama dibagi berapa? 4. Dibagi 4. 16 bagi 4.
4. 36 bagi 4, 9. Ya, jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Itu apa Pak di kan yang Kenapa? A per B sama plus C per D-nya kalau disamain kan beda. Itu dikali ke masing-masing gitu. Ini kan dibagi hilang. Pecahan biasa gitu. Kan gini ya. P per misalnya AB dibagi P per misalnya AC gitu ya. Kan kalau pecahan biasa, kalau pelan-pelannya kan P per AB dikali ini dibalik kan? Ya. AC per P gitu. P-nya bisa dicoret atas bawah. Ini A-nya bisa dicoret gitu. Ini contoh yang lain ya gitu. Paham nggak? Ya. Ini kan sama-sama di atas nih pembilang bisa dicoret ya. D-nya sama-sama penyebut, ada D-nya bisa dicoret. Cuma karena pecahan, jadi C-nya naik ke atas. Nah, C naik ke atas jadi I. Gitu. Ada lagi yang kurang jelas? Jelas. Jelas? Jelas, Pak. Ada yang tanya saya? Enggak, Pak. Enggak. Saya tutup nih, ya. Share-nya saya tutup ya. Iya. Ya. Recording-nya saya kelarin dulu sebentar. Recording pembahasan soal udah selesai kan? Mana keluar? Recording. Caranya recording.